Halo, kembali lagi motovlog bersama Uda. Kali ini kita start dari Kalok 9 setelah barusan makan pisang bakar, ngopi juga, mau balik ke Lintau. Tapi kali ini kita cuma ngambil rute dari Kalok 9 ke Payakumbuh ya. Gimana kondisi jalannya ketika sore hari? Kita start dari jam 4.27 ke kota Payakumbuh. Semoga keburu ya, maksudnya keburu sebelum gelap. Kayaknya kita nggak sempat beli oleh-oleh buat orang rumah ini. Lain kali ya. Tapi kita lihat nanti dulu, lihat kondisi. Kalau keburu nggak terlalu sore, biar nggak terlalu gelap, atau nggak terlalu gelap kita beli oleh-oleh. Beginilah guys, kalau 9 katanya lagi libur, aku nggak tahu lagi libur apa. Tadi lihat kalender nggak ada notif apa-apa. Mungkin udah mulai libur sekolah kali ya. Jadi lalu lintas cukup padat dan yang berhenti di Kalok 9 tadi cukup ramai juga, ramai sih. Banyak warung-warung ya di pinggir jalan, mulai banyak yang mengeluhkan karena menyisakan sampah juga, tapi cukup dilematis menurutku karena banyak orang bergantung hidup di sini dan memang di sini nggak ada rest area juga, cukup membantu. Jalanannya mulai banyak berlubang. Hati-hati ya guys, jangan terlalu kenceng. Motor palingan di 60 deh, 60 70-an. 70 udah kenceng itu. Bagi yang belum tahu, Kalok 9 ini adalah rute utama penghubung Sumbar dan Riau, menggabungkan dua provinsi ya. Kalau lokasi dia terletak di Kabupaten 50 Kota. Lebih tepatnya kalau nggak salah di Nagari Sari Lama kalau nggak salah ini. Sari Lama itu kecamatan apa Nagari ya? Kayaknya Nagari. Barusan selip dikit kena marka. Marka ini juga licin ya teman-teman. Aku buru-buru pulang karena udah mulai agak mendung. Mendungnya mungkin karena matahari udah ketutupan bukit-bukit itu ya, jadi cahayanya udah mulai nggak terlalu kelihatan di kawasan Kalok 9 ini, karena memang perbukitan sih. Proyeknya itu 2003, diresmikan 2013, jadi terhitung video ini dibuat udah beroperasi selama 11 tahun. Cukup lama ya. Semoga tetap awet sih, nggak ada problem. Karena menurutku karena jalannya dipakai terus-terusan, akses utama tiap hari gitu ya, harusnya ada perawatan. Aku nggak tahu deh apa udah ada perawatan atau enggak, supaya jalannya tetap awet. Maintenance penting banget ya. Kelihatan kan agak mendung, bukan agak mendung sih, cahayanya udah minim. Baru 4.31. Banyak kendaraan pribadi dan ini memang rawan longsor juga di sini kalau curah hujan tinggi. Tengah malam di sini agak sepi tuh guys, dingin minta ampun. Kalau pakai mobil masih asik sih, tapi kalau pakai motor agak-agak serem juga sih kadang kalau malam-malam. Takutnya kenapa-napa atau ada apa gitu. Dan memang kalau begal sih insya Allah masih aman. Malam lagi laju kendaraan lumayan kenceng karena banyak mobil logistik kayak ayam gitu dan lain-lain. Bentar aku cek mikrofon dulu, semoga kecolok full. Tadi nggak dicek. Bagi yang mau nonton channel ini, kalau dirasa cukup bermanfaat gitu ya, silakan like, komen, dan share.
untuk sebagai bentuk support. Mikrofon memang masih belum diganti ya. Kualitas audio memang masih agak kurang bagus dan menggema gitu. Memang agak sulit ternyata nyari audio yang cocok, mikrofon yang cocok untuk ini, motovlog ini. Oke. Di depan masih cerah, di sini aja yang kurang. Kayaknya kita kan masih keburu deh buat beli oleh-oleh kayak keripik-keripik gitu. Perbungkus biasanya 10.000 guys. Biasanya nanti beli ya 3 atau 2. Nyalip di turunan gini agak riskan juga sih sebenarnya. Turunan yang banyak tikungan, karena lawan-lawan nggak kelihatan. Di turunan begini meskipun jalannya mulus, kita bisa maju. Harus hati-hati dan bersabar, itu kuncinya dalam berkendara menurutku. Dan kita harus punya perhitungan yang matang ya. Untuk nerobosnya kita bakal sanggup nggak sih gitu. Soalnya di sini juga jalur cepat gitu guys. Banyak kendaraan pribadi, logistik, dan travel melaju kenceng. Rata-rata di 40-an ke atas sih. Ya karena memang orang perjalanannya jauh kan, pasti mereka lebih maju dia. Oke, laju. Mobil pickup kayak gini tuh sopirnya gila-gila ya. Gila-gila dan gokil sih. Nah, cerah tuh. Tadi kan mulai gelap ya, karena banyak perbukitan. Kita mau lihat suasana sore di Kota Payakumbuh gimana? Masih keburu sih. Dan Kota Payakumbuh ini cenderung suka nilang. Polisinya suka nilang karena hal sepele. Apalagi plat nomor aku tuh bukan plat nomor kabupaten maupun kota ya, atau Kota Payakumbuh. Jadi polisinya demen tuh, demen nilang kalau kita melanggar. Misalnya kayak salah ngambil jalan forbidden kayak gitu, demen banget tuh polisinya. Untungnya kita surat-suratnya aman, SNK aman, SIM aman. Semua nggak ada problem ya, kan lumayan berarti bang 200, 100 lah, lumayan tuh duitnya. Kalau buat bensin udah kemana tuh kita? Udah nyampe Padang lebih itu. Oh, di depan. Grand Max aja ya. Grand Max apa EPV atau Luxio. Travel lumayan kan pakai Luxio di sini ya guys. Luxio itu udah kayak apa ya? Mobil-mobil mafia-mafia Hong Kong yang nyuri orang itu ya. HiS jarang. HiS masuknya ke minibus ya. Minibus atau minivan. Kemarin nyebrang Thailand Malaysia pakai itu tuh dari Hanyai, Thailand Selatan ke Penang pakai minivan kayak gitu. Nah ini yang cerah, asik nih. Wah, cerah. Suka tuh sebelah sini ada bayang-bayangan gitu. Mataharinya udah mulai turun guys, turun ke ufuk barat. Kita nggak lewat Taram lagi seperti episode sebelumnya. Kita lewat Taram. Sekarang kita sorenya masuk ke Kota Payakumbuh.
Biasanya agak padat kondisi jalan kota Payakumbuh. Malum ya ibu kota kota media gitu ya, pasti rame. Dan Payakumbuh ini juga kotanya cukup sibuk meskipun kecil, rame gitu. Di pusat perekonomian juga, jalur perlintasan lintas. Dan katanya sih dengar-dengar dari rumor belakangan, orang Payakumbuh ini salah satu yang menentang adanya tol di Sumbar, katanya, karena dengan alasan bisa mematikan kota Payakumbuh. Jadi mayoritas mereka nggak mendukung adanya tol. Disayang ya. Sekarang tol masih terbengkalai di Sumatera Barat, terhitung di video ini dirilis Juni 2024. Wah, ini udah mulai nih guys, di depan pusat oleh-oleh gitu. Namanya Sanjay. Ngapain sih ini orang? Itu di depan Vario 160 kalau nggak salah ya. Salah satu motor yang aku seneng banget ngeliat dia di jalanan, apalagi di jalan-jalan lintas ini, kenceng juga. Ngeliat dari belakang aja udah cakep tuh, bodinya juga keren. Kalau ada kesempatan boleh dong dicobain sekali nanti Vario 160. Kalau bisa kondisinya yang oke ya, yang terawat, supaya nggak ada problem. Oh iya, aku sekarang masih pakai Fazio 125 hybrid, 125 cc hybrid. Masih di 3.700-an kilometer. Kemarin udah sempat servis juga karena ada ada problem gitu ya. Kemasukan air di saluran gas atau bensin, aku nggak tahu. Jadi kayak gasnya tuh lengket gitu guys. Jadi kayak digas terus gitu. Wah, asik nih. Cerah gitu ya. Wow. Berasa kemana ya ini? Asik. Nah, kita beroleh depan Sanjay Sederhana. Tetap nonton ya, nanti ini pesan oleh-oleh. Oke. Supaya tahu teman-teman harganya berapa di sini. Kita beli yang ini. Yang favorit ibu itu berapa ya? Ini bungkus yang 10.000 kalau nggak salah ya. Ini sama, kalau ayah aku dia sukanya yang namanya buat batia. Ada nggak ya? Oh, rengginang. Ada rengginang ya? Ini kayaknya, ya ini. Sama kok beras plastik kok kak? Mau balik? Tiko sama?
15. Oh yaudah deh, sekali. Kasirnya kemana ya? Duh, aroma ketek barusan lewat. Mengganggu sekali, saudara-saudara. Kasir mana ya? Kalau kata ibu aku nih, favorit sih, Sanjay Sederhana gitu namanya. Ya, Kak. Oke. 3 bungkus cuma 38.000. Kirain tadi nyampe 45 gitu karena satunya 15. Ternyata masih ada yang di bawah 15. Kalau kamu ke Sumatera Barat, kamu harus beli Sanjay. Karena itu adalah oleh-oleh khas ya. Ini sarung tangan dari Norti. Bagus loh guys. Dia kulit gitu. Aku seneng banget. Kulitnya nggak terlalu tebal ya. Jadi melindungi dari angin. Bensin kayaknya masih aman. Kalau nggak nanti diisi dulu sekitar 20.000, 25 mungkin cukup. Oke, kita kembali lagi. Ini Isuzu Panther. Tuh kan. Isuzu Panther juga cukup favorit di sini ya. Jadi kudu gitu klakson dulu sebagai rasa hormat dan terima kasih. Vespanya kenceng guys. Vespa di sini komunitasnya cukup bagus ya di Sumatera Barat. Vespa klasik. Mereka rame. Aduh, nyebrang ya Allah. Di jalan lintas ini karena juga nggak ada zebra cross dan orang nyebrang jalan kayak gitu, itu bikin kita deg-degan ya. Karena kita udah kenceng, takutnya nanti orangnya nggak berhenti nyebrang, ya aduh, kitanya yang kelebakan. Ini Vespa model rongsok gitu ya, kayak karatan gitu mainnya. Jadi karatnya itu sengaja dibikin, kemudian dipoles terakhir dengan finishingnya ada pernis atau apalah namanya itu. Hemat cat. Tapi kalau kata temennya main Vespa, karena sengaja bikin berkarat dengan material yang bikin karat gitu, bikin korosi, materialnya jadi gampang rusak bodinya, jadi sayang sih. Ada dia kendaraan lagi udah, yo iya aku inget, orang udah mulai libur sekolah ya. Nah, ini juga terkenal ya, Sanjay Sumando. Wow, udah mulai gelap guys. Semoga masih bisa dinikmati ya, karena aku masih settingan ISO-nya 200 gitu. Dan exposure-nya min 2. Aku harap nggak terlalu mengganggu ya, atau underexposure gitu. Kalau lihat dari LCD, preview masih oke sih. Ya, semoga aja masih oke. Bensin masih tinggal 3 bar. Aku agak khawatir
nanti bakal nyampe atau enggak. Maksudnya em, cukup atau enggak gitu. Jadi mending jaga-jaga selalu ngisi bensin full sih biasanya. Fazio 150 25 ini bensinnya lumayan ini ya. Tanknya maksudnya lumayan gede, 5,1 liter. Jadi karena aku isi Pertamax untuk kondisi sekarang 50.000 itu nggak cukup sih, nggak full. Dia pernah ngisi 60 ribuan, lumayan sih, lumayan berasa. Itu sesuai lah dengan pemakaian, dengan tenaga, dengan apa ya, dengan jarak tempuh. Tapi ngitung sih sejauh ini, karena sulit juga ngitung jarak tempuh di Sumatera Barat. Beda sama dengan kota-kota ya. Medannya itu pendakian tajam, turunan, berliku-liku, cukup ekstrim. Nah, sebelah kanan ini ke Lembah Harau. Kita cuma nyampe jalur keluar dari kota Payakumbuh ya, paling sampai Batang Tabi. Habis itu episodenya kelar. Cuma ngeliat preview aja. Kota Payakumbuh itu gimana sore-sore gitu, karena belum pernah kan. Aku punya belum pernah ngambil video di situ gitu. Nah, kelihatan kan makin dekat kota, makin padat volume kendaraan. Apalagi nih jam sibuk, jam sore-sore. Orang-orang pada mulai keluar nih jam 5 sore. Ada yang mau cari makan, mungkin ada juga yang sekedar cari angin. Si ada ya sore-sore cari angin, atau yang mungkin pulang kerja. Ini jam sibuk. Dan juga rute wisatanya ke Lembah Harau. Kurangi kecepatan daerah yang lumayan ya, bener. Apalagi bulan puasa nggak goyang. Tiba-tiba dia pakai lampu sein. Serem juga nih bapak-bapak Jupiter Z. Nah, ini antaran tadi. Taran belok kiri di depan. Yang sini kayaknya ya. Tapi kita tadi nggak lewat sini kan. Kita aksesnya yang arah ke ketinggian tadi. Honda Jazz. Aku lebih senang Honda Jazz loh dibanding Brio. Pengenlah nanti kalau ada rezeki beli Honda Jazz buat di dalam kota gitu. Padat guys. Rame. Tuh lihat tuh, uni-uni pulang kerja. Ini mobilnya apa ya? Sedan Corolla kali ya. Sedan itu salah satu mobil impian aku ya di era 2000-an. Ya, sedan itu kayaknya jayanya di era 90-an, 2000-an gitu ya, 2000-an awal. Terus sekarang udah kalah sama SUV. Menurutku ya, kita tandai dengan dulu munculnya SUV kayak Mitsubishi Kuda, Avanza tahunnya lebih tinggi ya daripada gitu. Kayak Isuzu Panther, Kijang kapsul. Dan orang-orang mulai meninggalkan sedan. Tidak sepopuler pada masanya. Makanya di jalan kita lebih banyak sekarang melihat SUV dibandingkan sedan. Ya karena mungkin juga katanya sedan lebih boros juga, tergantung seri ya. Ini pengen sih. Wah, ini NMAX Gen 2.
Wah, di sini cerah ya, asik. Seneng sih kalau ngeliat cahaya matahari begini daripada mendung terus, mendung kayak nggak ada harapan gitu. Wah, Vespa Matic. Uh, pengen. Kadang ngeliat apa-apa di jalan tuh jadi serakah ya, pengen ini, pengen itu, duitnya nggak ada. Ya begitulah kadang ya kehidupan. Banyak maunya tapi duitnya nggak punya. Yang sebelah kiri ada dua gadis-gadis muda. Penasaran sama wajah? Sama siapa orangnya? Coba kita lihat. Oh, memang nggak kelihatan sih. Nggak harus juga nengok sebelah kiri dong ya. Saking penasaran gitu. Dari spion nggak kelihatan juga. Tapi sepertinya cukup menarik. Motoran yang mencuci mata, ya begitulah pria ya. Begitulah kita-kita ini. Mata dicuci. Padat ya guys, kendaraan. Apa ini? Volvo. Opel. Opel Blazer kalau nggak salah ya. Salah satu juga mobil impian tuh. Banyak banget mobil impiannya. Cuma dengar-dengar konsumsi bensinnya lumayan tinggi. Apalagi dia mobil lama kan, 2000-an atau berapa gitu. Masih cerah. Keburu sih pulang sebelum maghrib, kayaknya nyampe rumah bisa deh. Supaya nggak terlalu gelap nyampe rumah. Terlalu gelap tuh malesnya, karena perubahan suhu. Tadinya kita panas-panasan, habis itu suhu yang gelap jadi kayak kurang asik gitu loh guys. Bikin badan nggak nyaman, itu kalau aku ya. Duh. Oh, kamu nyalip ada kendaraan. Oh sulit, ada kendaraan semua padat. Jadi yang ngekor aja di belakang Innova. Tapi beda dengan tadi, ini Innovanya 2,0, tadi 2,4. Aku masih sulit membedakan mana yang diesel, mana yang bensin. Favorit sih diesel Innova ya, lebih irit. Ya karena selalu busuk gitu. Oh ini kakak yang tadi. Lajur kiri, kayak bisa nyalip. Karena jalur kanan tidak mungkin kan. Expander ini jalan rame sekarang di jalan ya. Secara desain juga cukup beda menurut aku. Tampak depannya, tampak belakangnya gitu. Kayak banyak kan kota-kota lurus-lurus desain lampunya. Malah kayak mobil era itu nggak sih 90-an gitu. Kalau dari belakang, mulai desain lampu belakangnya. Banyak juga jadi pilihan ini ya, pilihan keluarga. Mereka nyoba ini kayaknya melawan kejayaannya Avanza. Tapi ya Toyota masih di kita masih cukup dipercaya ya. Secara underdeal juga, daya tahan, harga jual, orang ya kita emang masih menang-mending ya guys. Vlog ini udah kayak pengamat mobil, pengamat transportasi.
Masih jauh ya kota Payakumbuh, sekitar 10 atau 12 kilo lagi mungkin. Dimana matahari juga sudah mulai berkurang intensitas cahayanya. Kita udah seperti jalan-jalan sore dari Kelok 9 ke Payakumbuh. Ambil lajur kiri aja deh buat nyalip. Jangan dicontoh ya guys, jangan dicontoh. Bukan sebuah contoh yang teladan. Tidak tertib lalu lintas gitu. Oh ya, ini lawannya pick up ini ya, lawan pick up L300 ini ya, Grand Max, Daihatsu Grand Max. Cukup banyak juga oleh di jalannya. Sama ini juga. Masih banyak favoritnya L300 ya. Mitsubishi L300 masih favorit untuk kebutuhan logistik kayak jelata ya. Karena katanya punya tenaga besar. Udah pernah gua bahas juga. Bisa ambil lajur kiri nggak ya? Coba kita masuk. Harus turun ke jalan. Op, gitu. Akamsi nggak pakai helm, wajar, ya begitulah. Akamsi semaunya. Nah ini yang 300 juga. Udah mulai dekat pusat kota, lurus, Bukit Tinggi belok kanan. Kita lurus aja. Wah, dari tadi baru ini ketemu lampu merah. Baru ini ketemu lampu merah. Alhamdulillah, jadi bersin. Sorry guys, bikin gak nyaman. Wah, asik cahayanya. Asik banget sih ini. Oke. Kebanyakan jalan lurus ya di sini, jadi cukup enak ya. Udah masuk daerah 5 Payakumbuh dan sekitarnya, banyak jalan lurus. Aku nggak tahu ya sekarang di jalan kota itu udah boleh masuk motor tuh jam segini. Di depan belok ke kiri. Pusat kota lurus, berarti kita lurus, masih lurus. Honda Win juga favorit ya belakangan ini. Banyak anak muda yang pengen, harganya juga naik. Paling murah dilihat di online 12 juta. Oke, hampir kena lampu merah.
Nah, kita ambil ke kiri nanti ya. Ke kiri arah ke Lintau. Kita mau pulang ke Lintau. Video ini nggak terlalu panjang, palingan hanya sampai ke arah Betang Tabi, kemudian udah kelar. Karena kita mau fokus jalur cepat ke Lintau. Arah Lintau depan, Adipura belok kiri. Tuh udah mulai padat kan, karena di sini ada pasar juga. Nah, kita masuk sini. Ini pasarnya. Pasar Ibu. Kalau di Indonesia kan tuh nulisnya Pasar Ibu. Cukup padat, guys. Gelap ya. Jadi gelap gitu ya. Sabar, ini udah mulai ini lagi. Nah, kalau ini kita tinggal lurus deh kalau yang tahu. Padat ini. Wih, ramai juga yang jogging sore-sore di sini. Mungkin komunitas kali ya. Di Payakumbuh ini komunitas lumayan ramai, guys. Tuh. Kayaknya emang komunitas rame. Sepatunya Hoka semua nih. Nike, Hoka, udah mahal-mahal semua sepatunya. Sekarang sepatu running udah ini ya, udah berwarna-warni gitu. Dan Payakumbuh ini terbilang bisa dikatakan di sini distriknya 24 jam ya. Hidup dan selalu ramai, anak mudanya, kegiatan segala macam. Pasarnya. Jadi mungkin itu menjadi kekhawatiran juga bagi banyak pihak di sini tentang keberadaan tol nanti. Bisa mematikan perekonomian mereka. Jadi nggak jalur persinggahan lagi untuk orang-orang yang mau ke Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Tuh lihat, padat banget. Oh, rame yang lari ya. Tuh udah lari juga tuh depan. Buat lari sih enak di Payakumbuh karena kontur jalannya lebih banyak yang datar, jadi wajar mereka rame gini. Beda dengan di kita tanah datar, namanya aja tanah datar tapi tanahnya kurang datar, makanya dikasih tanah datar, luha tanah datar karena kurang. Masih rame. Harus segera keluar dari keramaian ini, kalau nggak kejebak nanti makin rame. Bocil nyebrang seenaknya, nggak pakai sendal lagi. Oke,
Oke, bentar lagi keluar, bisa melaju. Ngejar target ini supaya nggak terlalu gelap nyampe rumah gitu. Ibu yang di depan wangi banget loh guys. Di sini juga masih banyak kuda ya. Ini bendi kayak gini masih dipakai. Biasanya tuh sewaan sih. Sewaan atau ngetem dulu berapa orang. Waktu kecil aku seneng banget tuh naik gitu. Sensasinya sih. Pengalaman. Tapi nanti kepengen lagi sih kalau misalnya bikin vlog. Kayak seru gitu. Mungkin nanti udah lebih tinggi ya. Oke. Nanti Vespa lagi tuh. Vespa klasik. 2 tak. Nah, ini udah lurus ke Lintau ya. Tuh, masih banyak yang sepedaan. Lari. Cocok sih buat sepedaan atau lari di Payakumbuh. Ya, karena itu tadi kontur jalannya mendukung gitu. Jadi pengen sepedaan besok pagi. Tentu dengan kondisi jalan yang beda ya. Ini udah masuk ke daerah arah ke Batang Tabi. Seperti yang teman-teman lihat dari tadi, Fazio itu cukup minim ya di jalan. Kecenderungan kita ngelihatnya ada Honda Beat, Vario, Scoopy gitu ya. Jadi memang Yamaha menurut aku masih harus berjuang lebih sih untuk ini. Kalau untuk di kelas-kelas kayak 150 cc, 155, 55, NMAX masih megang sih. Sama Aerox. PCX nggak terlalu, kita nggak bisa melihat tadi. Wih, ngapain tuh? Sore-sore orang suka seenaknya ya. Vlog saya ternyata seru juga ya. Ngerekam berbagai kelakuan pengendara. Nanti kita bikin lagi deh di Bukit Tinggi pengen keliling. Nah, seru nih. Ini ke daerah Halaban, Lintau, Stangkai. Rame ya. Oh. Itu ada Fazio tuh yang sebelah kanan baru ya. Oke, teman-teman guys kalian. Oke guys kalian. Oh. Berikut ada demikianlah motovlog pada kali ini. Rute jalan-jalan sore antara Kelok 9 ke Kota Payakumbuh. Semoga bermanfaat, selamat menikmati, jangan lupa dengan supportnya. Berikut like, share, dan komen gitu ya. Oke, semoga sehat-sehat selalu. Sampai ketemu lagi.